Welcome to Abu Arjuna Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ting ting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam wa syahrus sa'adah wa syahrul ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat-sahabat pejuang Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, dan kami ketengahkan sebuah hadis yang bersumber dari kitab Al-Mau'idhah Al-Usfuriyah, karya daripada Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Adapun redaksi hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad bin Hanbal. Sahabat-sahabat pejuang Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah putra dari sahabat Umar ibn Khattab. Suatu ketika dia mendatangi Rasul, kemudian Rasul menyampaikan sebuah hadis. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, bahwa orang-orang yang saling mengasihi, saling menyayangi akan dicintai, akan disayangi, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, cintailah, kasihilah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, termasuk makhluk-makhluknya, juga akan mencintai kita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab Usfuriyah ini, hadis ini dikaitkan dengan hikayah sufi, atau bisa juga disebut sebagai hadis sufistik. Akan tetapi sebelum kita menuju pada hikayah sufi, mari sama-sama kita, sahabat bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat secara lebih dekat, secara lebih detail hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Dalam penilaian sebuah martabat hadis, sebuah kualitas hadis, ada satu kaidah yang kita kenal, yakni kullu sahabatin udulun, bahwa seluruh sahabat yang meriwayatkan hadis dia adalah adil. Maka dalam hal ini hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar adalah sahih. Hadis ini kita dapati syarah hadisnya dalam Mausu'atul Ahadits An-Nabawiyah versi web, yakni di haditsinc.com. Syarah hadis ini dalam web Mausu'atul Ahadits An-Nabawiyah ini dikutip dari Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Tirmidzi, dari Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami'ut Tirmidzi, dari Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Kemudian dikutip juga dari Sunan Abi Dawud, dikutip juga dari Ma'arijul Qabul, dikutip juga dari kitab As-Sifatul Ilahiyah. Nah, maka akan kita lihat secara lebih dekat matan hadis ini sesungguhnya berbicara tentang apa. Dalam penggalan yang pertama, kalimat ar-rahimuna. Kalimat ar-rahimuna berarti orang-orang yang mengasihi segala sesuatu yang ada di dunia, ya diantaranya manusia dan hewan. Karena empati, karena kemurahan hati,
karena kedermawanan yang merupakan perbuatan baik dan kebajikan, dan karena untuk saling tolong menolong. Kemudian lafadz yarhamuhumur rahman, yang dimaksud adalah rahmat Allah. Maka mesti berbuat baik untuk mendapatkan rahmat Allah dan memuliakan makhluk Allah yang lain, seperti misalnya memberikan penghargaan. Nah, maka dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepada kita. Kemudian penggalan kata atau lafadz yang selanjutnya, irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di dunia atau yang ada di bumi. Dalam syarah hadis dijelaskan bahwa menyayangi orang, ya menyayangi manusia, baik orang itu berbuat baik, berbuat dosa, semuanya mesti disayangi, semuanya mesti dikasihi, semuanya mesti dihormati, termasuk binatang buas dan burung, jenis hewan burung. Kemudian matan hadis yang lafaz terakhir, yarhamukum man fis sama, yang dimaksud adalah dengan kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Yang di langit maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditakwili dalam hadis ini bahwa yang ada di langit itu hanya saja malaikat, tetapi lebih tinggi daripada itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara seluruh makhluknya yang ada di bumi dan yang ada di langit. Termasuk kedudukan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, melebihi segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan ini juga sesuai dengan qaul ijma' para ulama. Sahabat-sahabat pejuang Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke kitab Usfuriyah. Bahwa tadi kita sudah membaca hadisnya, kemudian kualitas hadisnya sudah kita jelaskan dan sampaikan. Kemudian syarah hadisnya juga sudah kita sampaikan yang dikutip dari Mausu'atul Ahadits An-Nabawiyah versi web. Kemudian kita lihat bersama, sesungguhnya hadis ini berbicara tentang hikayah sahabat Umar bin Khattab. Secara singkat bahwa suatu ketika sahabat Umar bin Khattab berjalan di gang sempit di kota di Makkahul Mukarramah. Kemudian sahabat Umar bin Khattab menjumpai seorang anak yang di tangannya tengah memegang burung. Nah, burung ini dimainkan oleh anak tersebut. Ya, diterbangkan lagi, begitu seterusnya. Ketika melihat kejadian ini, sahabat Umar bin Khattab merasa iba, merasa kasihan akan nasib burung tersebut. Maka seketika oleh sahabat Umar bin Khattab, burung tersebut dibeli dari anak ini. Dibeli untuk kemudian ia bebaskan dan ia terbangkan. Nah, maka seiring berjalannya waktu hingga sahabat Umar bin Khattab wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para jumhur dalam hal ini adalah ulama sufi bermimpi bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Bermimpi, dalam mimpi itu ia menanyai sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Sayyidina Umar, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala atau Rabbmu lakukan kepadamu?" Maka seketika sahabat Umar bin Khattab menjawab, "Allah telah mengampuni dosa-dosaku." Kalimatnya adalah qala ghafaroli wa tajawaz anni. Kemudian para ulama ini bertanya lagi, qalu bi ayyi syai'in bijudika au bi adlika au bi zuhdika. Apa yang menyebabkanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala wa sahabat Umar? Apakah karena kedermawananmu? Nah, ini berkaitan dengan hadis, dengan syarah hadis yang sudah kita bacakan tadi. Atau karena keadilanmu, atau karena kezuhudanmu. Lantas apa yang dijawab oleh sahabat Umar bin Khattab? Dia bercerita, 5 wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit turab wa taraktumuni wahidan. Maka ketika aku hendak diletakkan di dalam liang lahat, di dalam kubur, kemudian aku hendak
ditutupi dengan debu, dengan tanah. Ketika menggali kubur itu kan digali kemudian ditutupi dengan tanah. Aku ditinggalkan seorang diri. Maka ketika itu fadakhala alayya malakani muhibani. Maka masuklah ke dalam kuburku 2 orang malaikat yang sangat disegani. Siapakah dia? Mungkar dan Nakir. Maka seketika pikiran sahabat Umar bin Khattab melayang-layang. Gemetar sendi-sendi dan tulang-tulangnya karena kedatangan 2 orang malaikat yang sangat disegani. Maka kedua malaikat tersebut menghampiriku, mendudukkanku, dan keduanya hendak menanyaiku sebagaimana yang dikhabarkan tentang pertanyaan malaikat kubur, yakni malaikat Mungkar dan Nakir dalam beberapa literatur Islam. Nah, maka ketika mereka Mungkar dan Nakir hendak menanyaiku, maka fasami'tu nidaan minal hatif. Maka aku mendengar suara, ya ada suaranya tetapi tidak ada wujudnya dari langit. Maka hatif hari ini dimaknai dengan handphone, telepon, hatifun. Nah, maka sesungguhnya inilah zat Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan atau sampaikan? Utruka, tinggalkanlah wahai Mungkar dan Nakir, abdi, ini adalah hambaku. Wala takhafahu. Janganlah takut. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya fa rahimtuhu fil ukhbah. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat Umar bin Khattab disuruh ditinggal oleh Allah, menyuruh 2 orang malaikat itu untuk meninggalkan Umar karena ini hambaku, aku sudah mengampuninya, aku sudah mengasihinya, aku sudah menyayanginya. Perihal apa? Perihal karena dia telah menyayangi dan membebaskan burung ketika ada di dunia, maka aku memberikan kasih sayang, memberikan rahmatku di akhirat. Sahabat-sahabat pejuang Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kecil bahwa apa yang sesungguhnya telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ini sederhana, kecil, tidak bernilai mungkin, tapi karena dalam rangka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan hadir. Bahkan terbebasnya sahabat Umar bin Khattab dari pertanyaan malaikat. Sahabat-sahabat pejuang Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui momentum bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita berburu keberkahan, berburu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini 10 malam pertama sudah habis, kiranya sudah hampir habis, menjelang 10 malam yang kedua. Maka tentu saja sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, membawa keberkahan untuk kita semua. Kita tutup dengan baca doa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.